Pak Kadis, untuk acara hari ini acara apa Pak Kadis? Baik, terima kasih. Hari ini kami diundang ada kegiatan aspirasi dari Bapak Husni Alimin Abdullah dan anggota DPR RI Komisi 4 bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan bimtek terhadap kelompok tani dan kelompok wisata di Lampung Utara terkait dengan peningkatan produksi padi dalam rangka menjaga stabilitas pangan di Indonesia khususnya di wilayah Lampung. Untuk yang dari kementerian ada Pak ya? Saya. Ya, ini hadir langsung dari JTP. Ya, Atas nama siapa, Bu? langsung. Itu bantuannya BIMTEK ini apa tujuannya, Bu? Tujuannya yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi bahwa kita mau meningkatkan kemampuan atau pengetahuan sumber manusianya khususnya petani dan kelompok wanita tani sehingga mereka mempunyai pengetahuan bagaimana caranya untuk contoh tanam atau budidaya pertanian khususnya tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi dari tanaman pangan khususnya padi dari kita. Untuk program BIMTEK ini apakah nantinya akan ada bantuan-bantuan untuk para petaninya? Kalau bantuan itu kan sebenarnya bantuan reguler, jadi tidak hanya dengan bantuan tidak hanya dengan bimbingan teknis kemudian akan muncul bantuan, tetapi bimbingan teknis itu juga salah satu bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan, tentunya dengan meningkatkan kemampuan budidaya yang baik, produksi kita produksi tanaman pangan itu bisa meningkat, gitu kan? Bantuan nggak harus melulu dalam bentuk fisik ya, jadi maksudnya bantuan dalam bentuk bimbingan teknis pun itu merupakan suatu bantuan dari pemerintah. Karena kemarin sepertinya tahun 2023 itu ada program aspirasi, itu ada bantuan UPO ya, yang berupa itu dari program dari Pak Insinyur Alimin juga aspirasinya, Bu ya. Kalaupun bantuan UPO itu tadi ada penyalahgunaan wewenang terhadap kelompok petani, ibaratnya salah satu sapi dipotong, itu apakah memang dikenankan dari kementerian? Kalau semuanya yang namanya pelanggaran tentu nggak boleh. Ya. Ya, semuanya bantuan apapun harus dilakukan atau dikerjakan sesuai prosedur. Jadi kalau prosedur memang tidak boleh dipotong atau tidak boleh ditanamkan. Tentunya kalau ditanamkan atau ada sesuatu hal yang di luar prosedur bisa menambah pelanggaran. Kalaupun tidak ada ibaratnya tidak ada pemberitahuan ke dinas dan tidak ada keterangan dari dokter hewan, gimana sapi itu sudah dipotong dan dijual? Jadi saya coba jawab ya. Itu program aspirasi itu kami kawal selaku tenaga ahli yang perpanjangan tangan dari Pak Alimin, kami tidak sembarang ngasih. Kalau seandainya terjadi penyimpangan, itu masuk penjara ya. Nggak sembarangan, nggak akan kepikiran, karena kami baik dari kami maupun dinas tidak mengutip Rp1 pun bantuan-bantuan yang ke kelompok tani itu. Jadi kalau ada apapun dari kelompok tani, kalau dia tidak benar, barang yang kami tarik kami alihkan ke kelompok tani yang lain yang belum dapat menerima. Ya, nggak sembarangan kalau itu. Kalau dia terjadi apapun kami masuk penjara. Ya, nggak sembarangan karena program kami kawan baik dari dinas maupun kami yang memberi aspirasi. Untuk langkah ke depan untuk salah satu kelompok itu apabila terbukti paling Pak, Kalau itu sudah ada saluran yang namanya katakanlah pelanggaran, itu ada aparat penegak hukum. Kita nggak main-main itu karena kita juga tidak ada main-main di sini. Ya. Kalau dia melakukan aspirasi, betul-betul sampai kepada tempatnya dan kita sudah ditentukan oleh dinas melalui CPCL-nya, kemudian juga ada mekanisme yang harus mereka lakukan. Jadi kalau mereka itu ada penyimpangan, dinas kita sudah menarik atau menegur termasuk itu kan. Jadi laporkan saja kalau memang ada pun pelanggaran, silahkan laporkan dengan kami, laporkan dengan dinas. Nanti aparat penegak hukum yang akan melihat. Karena di sini ada satu kelompok yang di situ sapi itu dipotong 4 ekor. Ya dikasih tahu aja, coba ya, dikasih tahu ya. Kalau dia 4 ekor di mana? Ya, dengan alasan mereka bahwa sapi ini tidak berkembang. Nah, tetapi kemarin di saat kami awak media mencoba koordinasi dengan pihak dinas menyampaikan ya ketika memang itu sakit
kenapa dia harus ada laporan keterangan ahli. Iya. Dan dia harus ada surat rekomendasi yang turun ke dinas. Artinya pelanggaran yang dilakukan secara internal. Iya. Tidak ada laporan ke kami, tidak juga ada laporan ke aparat teknisnya. Iya. Ada ya, pelanggaran itu namanya. Pelanggaran. Ya. Jadi Kalau melaporkan kami, kita lapor ke aparat pegawai. jadi tindakan salah satu oknum kelompok itu melanggar. Lapor ke siapa itu kelompok? Jadi ranahnya bisa pidana, Pak ya? Pidana. Nanti Untuk dari dinas sendiri apa langkah-langkahnya kalaupun memang ada dugaan pemotongan sapi? Kemarin memang dari tempat saya juga sudah menyampaikan laporan awal. Ya, saya disampaikan. Intinya pemerintah memberi bantuan dalam itu salah satu itu agar mendorong pemanfaatan keluarganya sehingga petani bisa memproduksi sendiri keluarganya melalui kotoran hewan. Dan ini petani yang namanya bantuan bukan berarti lalu menjadi milik mereka 100%. Iya. Ini yang harus disadari. Ini menjadi milik kelompok dan masih bertanggung jawab kepada pemerintah dalam bentuk peningkatan produksi dan juga laporan. Kalau kemarin kalau tidak salah itu bisa berapa tempat itu harus tetap laporkan. Namanya barang itu bisa saja terjadi yang sakit, ya, yang mati dan sebagainya, tapi harus terlapor. Ya. Dan ini masih dipantau oleh pihak kementerian. Maksud kami juga jika nanti mereka melaporkan, dan apa tindak lanjutnya dari kementerian seperti apa ya? Kita tentu berharap petani di Lampung Utara ini dengan berbagai macam bantuan itu bisa maju dan juga bisa nyaman dalam melaksanakan usahanya. Oke Pak, Karena menurut ketua kelompok tersebut yang bernama Pak Subagio, itu menurutnya tidak perlu lagi berkoordinasi dengan pihak dinas. Karena bantuan itu udah milik dari kelompok. Jangan sembarangan ngomong. Sebagai itu nanti jangan sembarangan, nanti dia masuk UI. Ya, bilangin dari ahli kita aja, jangan sembarangan. Karena nggak pernah ketemu saya itu. Kalau dia dari Pak Alimin yang masukin ke UI dia. Iya, Jangan sembarangan dia. Izin Bu, terakhir untuk dari kementerian tahun ini program apa saja khususnya di bidang kita yang akan diluncurkan ke Lampung Utara? Tadi yang sudah disampaikan Pak Kadek, kan ya Pak ya, tadi kalau kompensasi kalau bantuan tadi sudah muncul. Dari aplikasi Netien. Itu cukup ya. Nah itu semuanya sebenarnya bantuan reguler yang memang diberikan ke setiap daerah, tetapi nanti kalau ada tambahan itu dengan daerah. Kalau daerah aktif, kami makanya meminta atau mohon bantuan ke pusat, insya Allah bisa. Jadi apa yang dibutuhkan daerah, kementerian siap memfasilitasi Bu? Ya, jika bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan benar ya. amin, amin. Dengan siapa Bu nama lengkap kita? Saya Hetty Suryati. Saya sebenarnya anak Dr. Hetty Suryati SPMP. SPMSI. Dokter. MSI. Oke, terima kasih. Kita kalau bumi itu.